Di awal film, memperlihatkan ingatan Jenny tentang kejadian yang pernah dialaminya. Kejadian itu membuat Jenny agresif dan defensif terhadap lingkungannya. Begitupun juga rasa paranoidnya kepada para pria. Namun di film ini, Jenny mengganti namanya menjadi Angela, dan wanita ini adalah psikiater Angela. Di sini kita tahu bahwa Angela sedang melakukan terapi. Angela sering bermimpi dan mengingat kejadian-kejadian masa lalunya. Lalu dokter memberi satu saran kepada Angela untuk mengikuti klub konseling di mana para korban pemerkosaan yang tidak mendapatkan keadilan berkumpul dan berbagi cerita mereka satu sama lain. Scene berpindah di kantor tempat Angela bekerja. Datang seorang pria yang ingin berteman dengan Angela. Pria itu bernama Matthew. Namun, Angela selalu bersikap kasar dan tidak menyenangkan terhadap Matthew. Ya, kita tahulah kalau trauma masa lalu Angela belum pulih sepenuhnya. Makanya, dia terapi mental. Bahkan, setiap Angela bertemu pria itu akan menggoda dan memuji bagian tubuh Angela, dan itu mungkin membuat Angela makin takut terhadap pria. Keesokan harinya, Angela jalan-jalan santai. Namun, dia dicegat oleh beberapa pria yang bernama Chief. Angela yang tak berbicara sedikit pun malah mengingat masa lalunya saat membunuh para bagundal-bagundal itu. Melihat Angela yang ketakutan membuat Chief membiarkan Angela pergi. Malamnya, Angela nampak sedang menunggu bus untuk pulang. Lalu, Matthew datang menawarkan tumpangan ke Angela dan mengantarkannya pulang. Namun Angela menolaknya dengan kata-kata yang menyakitkan, seolah-olah semua laki-laki itu bajigur. Matthew yang merasa dihina langsung menancapkan gas dan pergi meninggalkan Angela. Di tempat lain, Angela telah berada di klub konseling pemerkosaan yang ditawari oleh dokternya sebelumnya. Dan wanita ini Lynn, yang merupakan ketua klub. Di sini kita dapat mengetahui apa yang dialami para korban, karena di sini mereka terbuka dan berbagi cerita satu sama lain. Namun, ketika Lynn hendak meminta Angela untuk berbagi ceritanya, ia menolak. Dan Lynn pun mempersilahkan untuk beristirahat sejenak. Ketika Angela akan mengambil kopi, tiba-tiba dia disamperin oleh seorang pria dan satu-satunya pria yang mengikuti klub konseling itu. Namanya Oscar. Ia mencoba mengajak Angela berkenalan dan berusaha akrab. Namun, entah kenapa, dia pamit dan pergi setelah Marla datang untuk mengambil kopi. Marla menceritakan bahwa putrinya Oscar telah meninggal akibat pelaku yang memperkaos putrinya itu dibebaskan, dan itu membuat putri Oscar sangat terpukul dan memilih mengakhiri hidupnya. Lalu Marla mengajak Angela untuk ngesurya di luar. Nampaknya, Marla mempunyai tujuan lain mengikuti klub ini. Marla merencanakan untuk melakukan penuntutan balas untuk para korban kekerasan seksual. Sepulangnya dari klub, Angela dicegat oleh Chief dan teman-temannya. Namun Marla tiba-tiba datang dan menyerang balik Chief dengan kata-kata yang buat telinga terbakar, dan hal itu membuat mereka ngedown. Singkat cerita, minumlah mereka di tempat biasa Marla nongkrong. Mereka berbagi cerita dan pandangan masing-masing terkait pemerkosaan. Marla memiliki pemikiran yang cukup ekstrim dan psikopat. Lalu Marla menyuruh Angela untuk tidak percaya pada polisi. Hanya diri kita sendirilah yang bisa menyelesaikan masalah pemerkosaan ini. Setidaknya itulah yang dikatakan Marla. Dan dari sinilah mereka mulai akrab. Keesokan harinya, Angela membawa alat setrum di dalam tasnya dan bergegas ke klub konseling. Wanita ini Casey. Ia adalah gadis yang ditinggal oleh ayahnya akibat bercerai dengan ibunya. Dan sekarang ia tinggal bersama ibunya. Ibunya sangat berat sekali menerima itu. Namun, suatu kebahagiaan bagi ibunya setelah bertemu dengan Ron yang merupakan ayah tiri Casey. Dari sini kita tahu kalau Casey mengikuti klub ini akibat perkaos oleh ayah tirinya sendiri. Dan ketika memberitahukan ke ibunya, ibunya malah marah-marah dan tidak percaya dengan semua yang Casey katakan. Makanya, dia mencoba bergabung di klub ini berharap bisa menyelesaikan masalahnya. Namun, klub konseling ini hanya memberikan pemulihan dan pengampunan, tanpa menyelesaikan masalah. Di tempat lain, Angela dan Marla bahas ulang masalah Casey yang tinggal serumah dengan orang yang memperkaosnya, yang merupakan ayah tirinya sendiri. Dan tiba-tiba ada seorang pria tua yang langsung ikut bicara setelah mendengar pembicaraan mereka. Perkataannya pria ini merupakan pembelaan terhadap kaum laki-laki. Singkat cerita, pria tua tadi akan pulang setelah mabuk berat. Namun Angela dan Marla mengikuti pria tua itu.
Ketika akan membuka kunci pintu rumahnya, Marla tiba-tiba datang dan melorotkan celana pria tua itu dan berteriak di depan mukanya. Sehingga pria tua itu dibuat terkencing-kencing karena ketakutan. Keesokan harinya, Angela dan Marla berbelanja di minimarket. Marla iseng-iseng mengambil alat pemotong dan mengatakan ini alat sunat untuk orang dewasa. Angela yang tersenyum lalu melihat gunting rumput. Sepertinya ia teringat, dulu ia pernah sunatin Johnny pakai itu. Lalu Angela dan Marla mengambil senjata dan ingin bertarung, ceritanya. Tiba-tiba seorang pria lewat dengan sengaja mengelus bemper Angela. Spontan, Angela langsung memukul perut dan kepala pria itu dengan palu yang dipegangnya. Namun itu hanyalah imajinasi Angela. Di tempat lain, Angela dan Marla terlihat sedang berada di depan rumah Casey dan melihat keluarga Casey dari kejauhan. Nampaknya Casey sedang bad mood. Lalu ibunya bertanya, "Kau tak bilang sampai jumpa? Tak ada pelukan untuk ayah." Casey hanya bisa terdiam dan Ron pun pergi. Sepertinya Angela dan Marla mengikuti Ron ke tempat kerjanya. Marla berniat memberi pelajaran akibat perbuatan laknatnya ke anak tirinya sendiri, yaitu Casey. Namun Angela yang takut dan merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukannya, mengajak Marla untuk berhenti melakukan mata-mata. Tapi Marla malah tersenyum. Saat Ron akan pulang, Marla menggunakan topeng dan memukul Ron tepat di kepalanya. Namun anehnya, Marla sempat meminta maaf terlebih dahulu. Ketika Ron terjatuh, Angela langsung datang dan menghentikan Marla. Marla mengingatkan Ron untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak disukainya, seperti melecehkan wanita dan lain-lain. Di klub konseling, Casey menceritakan sikap Ron yang bersikap sedikit lebih baik dari biasanya. Sepertinya aksi yang dilakukan Angela dan Marla kemarin membuahkan hasil, dan itu membuat mereka senang. Casey berharap kepalanya Ron tidak terbentur lagi dan kembali seperti semula. Dan tiba-tiba Marla berkata, "Jika dia kumat lagi, kau tinggal ketok aja kepalanya." Sementara Lynn yang tidak ingin adanya kekerasan langsung menegur Marla. Marla yang sudah muak dengan semua perkataan Lynn langsung mengatakan, sudah saatnya para wanita ini berbuat sesuatu untuk dirinya sendiri. Setelah kegiatan klub selesai, Marla terlihat terburu-buru dan tak bisa merayakan keberhasilan misinya bersama Angela. Sepertinya Marla sedang ada masalah dengan mantan pacarnya. Lalu ia pergi tanpa mengizinkan Angela untuk membantunya. Keesokan harinya, Matthew mencoba mengajak Angela untuk minum-minum bersama teman-teman kantor. Di sini Angela agak sedikit baik terhadap Matthew, tidak seperti sebelumnya. Namun ia menolak ajakan karena ada janji dengan Marla. Singkat cerita, Angela menunggu Marla di tempat biasa mereka minum-minum. Namun, Marla tak kunjung datang juga. Angela memutuskan untuk pergi ke klub sendirian. Ketika Angela masuk, tiba-tiba Lynn langsung memeluk dan menenangkan Angela. Jelas saja, Angela kaget dan bingung dengan apa yang dikatakan Lynn. Lynn mengatakan kalau Marla sudah tiada. Angela yang tidak terima dengan apa yang terjadi terhadap sahabatnya tersebut, langsung mendorong Lynn hingga terjatuh, dan menonjoknya hingga mampus. Lagi-lagi, itu hanya ilusinya Angela saja. Tak lama kemudian, datang seorang detektif yang bernama McDallan. Ia mencoba mencari tahu tentang Marla dan mengumpulkan bukti penyebab kematiannya. Namun Oscar tidak terima atas kedatangan detektif tersebut. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa putri Oscar meninggal bunuh diri akibat pelaku yang memperkaos putrinya bebas dari jerat hukum. Makanya, dia tidak percaya lagi dengan polisi atau semacamnya. Angela yang tidak tahu apa-apa mengenai kematian Marla mencoba menemui detektif untuk menanyakan tentang kejadiannya, dan ia akan memberitahu semua tentang Marla yang ingin diketahui detektif. Lalu Angela mengajaknya ke tempat biasa mereka nongkrong. Angela memberitahukan bahwa kemarin Marla terlihat sedang terburu-buru dan gelisah karena ada masalah dengan mantan pacarnya, dan Angela yakin pasti dialah yang membunuh Marla. Ketika dalam perjalanan pulang, Angela dicegat oleh Chief dan teman-temannya. Chief membuat Angela marah dengan mengatakan Marla adalah wanita murahan. Ketika Chief menyentuh pipi Angela, Angela langsung menangkis dan membunuh mereka semua. Namun sayangnya itu hanyalah halusinasinya Angela saja. Keesokan harinya, Angela melihat berita. Dan benar, itu adalah berita kebebasan mantan pacar Marla dari tuduhan pembunuhan. Hal itu membuat Angela marah, lalu bergegas menuju kantor polisi dan menemui detektif McDallan untuk meminta penjelasan. Tapi sepertinya penjelasan yang diberikan tidak dapat memuaskan hati Angela. Dari sini kita tahu bahwa hukum memang tidak bisa diandalkan. Setibanya di rumah, Angela marah-marah dan membanting semua barang yang ada.
Lalu ia membuat sarung pisau yang diikatkan di pahanya, yang sepertinya akan digunakan untuk berjaga-jaga jika ada yang mengganggunya. Malamnya, ia nampak berpenampilan seperti Marla. Lalu, ia melihat seorang pria yang merupakan mantan pacar Marla. Setelah kedua mata bertemu, Angela keluar untuk mengajaknya ke tempat sepi. Dan benar saja, pria itu mengikuti Angela. Lalu, pria itu mencoba menggoda Angela. Lalu Angela berkata, "Tidak dan jangan," sambil menghina pria tersebut. Si pria yang tak terima dihina langsung menampar Angela beberapa kali dan menarik rambut Angela, lalu menyuruhnya cuci rudal. Angela yang teringat masa lalunya langsung membuka dan tiba-tiba Angela menusuk dan menggigit kepalanya hingga putus. Keesokan harinya, detektif datang menemui Angela ke kantor dan memberitahu kalau mantan pacar Marla dibunuh. Dan itu membuat Angela merasa bahwa dia menjadi tersangka pembunuhan. Tentu saja Angela menjadi orang pertama yang dicurigai detektif atas kematian mantan pacar Marla ini. Karena Angela yang paling marah dan kecewa saat pria itu dibebaskan, dan itu sudah menjadi bukti kuat kalau Angela patut untuk dicurigai. Sekiranya itu yang ada di benak detektif. Scene berpindah ke klub konseling. Casey menceritakan lagi apa yang dialaminya di rumah. Ron yang sebelumnya sempat tobat, kini berulah lagi. Dan kali ini mungkin lebih parah karena terlihat Casey menceritakannya sambil menangis. Lalu Oscar yang tidak kuat lagi mendengarnya langsung menghentikan Casey. Oscar dengan gagah mengatakan kalau Ron ini harus dihentikan, dia harus disodok dengan pipa besi. Lynn yang sebagai ketua klub yang cinta damai dan tak ingin adanya kekerasan, mengajak Oscar keluar agar tidak lebih jauh memprovokasi yang lain. Di tempat lain, Ron baru saja menutup toko miliknya. Namun Angela datang dengan berpenampilan layaknya anak bulu jagung. Angela menanyakan alamat yang ingin ditujunya kepada Ron, dan Ron pun menawarkan diri untuk mengantar Angela sampai tujuan. Sesampainya di lokasi, bangunan itu terlihat kosong dan tidak berpenghuni. Ron yang merasa sebagai pria sejati masuk duluan untuk melihat-lihat. Ketika di dalam, Angela mencoba menggoda Ron dengan memanggil si Ron dengan sebutan Daddy. Ron yang sudah tidak tahan langsung gerak cepat dan tiba-tiba ketika sadar, Ron telah terikat di kursi dengan celana melorot. Terlihat Angela membawa pipa besi dan meminta Ron untuk menghisapnya. Angela yang tidak puas langsung memukul kepala Ron dan mendorongnya hingga jatuh. Lalu Angela melumasi pipa besi yang dipegangnya. Kemudian, I'm begging you. tidak sampai di situ, Angela yang merasa pipanya masih panjang, lalu mengambil palu dan memukul pipa tersebut hingga Ron tewas. Keesokan harinya, Lynn datang bersama detektif Glenn yang merupakan ketua para detektif. Terlihat Oscar yang tidak suka dengan kedatangan detektif itu. Lalu, detektif Glenn memulainya dengan bertanya pada Oscar terkait kematian Ron, ayah tiri Casey. Oscar dicurigai karena ancamannya pada malam itu, yang mengatakan kalau Ron harus disodok dengan pipa besi, dan sudah pasti Lynn yang melaporkannya. Lalu Oscar dibawa ke kantor polisi untuk ditanyai lebih lanjut. Keesokan harinya, Angela menemui Oscar di kantor detektif. Mereka bercerita satu sama lain. Angela menceritakan masa lalunya, dan Oscar menceritakan apa yang dialami putrinya. Inti dari pembicaraan mereka adalah, hukum dan keadilan sudah tidak dapat dipercayai, dan diketahui juga tujuan Angela sebenarnya adalah mencari tahu tentang keberadaan Watson, pelaku pemerkaus putrinya Oscar yang bebas dari jeratan hukum karena tidak ada bukti DNA-nya. Dan benar saja, Angela membuntuti seorang pria yang ternyata pria itu adalah Watson. Dan pada akhirnya, Watson mengetahui kalau ada yang membuntutinya. Angela langsung menyerang Watson, namun Watson menepis serangannya dan langsung menampar Angela. Ketika Watson ingin memperkaos Angela, tiba-tiba detektif datang dan menembak Watson ketika dia mencoba menyerang. Keesokan harinya, Angela ditanya oleh detektif Glenn. Dari pertanyaannya, kita bisa menyimpulkan kalau detektif mencurigai Angela. Lalu ketika Glenn menanyai foto anak kecil yang ada di kalungnya, Angela mengatakan itu agar ia selalu mengingat sesuatu, dan nampaknya detektif Glenn tahu bahwa anak kecil yang ada di foto itu adalah putrinya Sheriff yang terbunuh dalam peristiwa pembunuhan bersama teman-temannya. Dan detektif Glenn juga tahu kalau Angela adalah Jennifer Hills. Angela mengatakan bahwa ia tidak ingin menjadi Jenny lagi.
Dari sini, Angela telah menjadi tersangka pembunuhan berantai. Setelah lama berbincang-bincang, tiba-tiba Oscar datang dengan lumuran darah dan mengaku kalau dia yang melakukan semua pembunuhan itu. Tentu, Angela yang melihat itu berteriak histeris. Dengan pengakuan Oscar, Angela dibebaskan. Akan tetapi, Angela masih dalam pengawasan polisi. Ketika Angela tiba di rumah, ia melihat ada mobil polisi tepat di depan rumahnya. Lalu Angela marah-marah dan banting-banting barang untuk melampiaskan kekesalannya. Tak lama kemudian, Angela keluar rumah lewat pintu belakang dengan pakaian seksi berwarna merah. Singkat cerita, Angela menemui Matthew dan menawarkan diri untuk ditraktir minum. Namun Matthew menolak karena ia mengira Angela sudah mabuk. Matthew ingin mengantarnya pulang, namun Angela berpikir lain. Ia mengira kalau Matthew ingin menggenjotnya. Lalu Angela mengeluarkan pisau. Matthew yang kaget langsung pergi ninggalin Angela. Ketika Angela melepas sepatunya, sepertinya detektif McDillon membuntuti Angela tanpa sepengetahuannya. Saat Angela berjalan di tengah taman, Chief menegur Angela dan menggodanya. Lalu Angela mengambil pisau dari dalam tas dan menyimpannya di balik tangannya. Ketika Angela mencoba memancing Chief untuk membuka semuanya, Angela langsung menyerang Chief. Tapi ternyata Chief mampu menghindar dan menonjok wajah Angela hingga jatuh. Saat Chief ingin melanjutkannya, tiba-tiba detektif datang. Angela yang melihat kesempatan itu langsung dimanfaatkannya untuk membalikkan keadaan. Detektif yang mencoba menenangkan Angela dan memintanya untuk menjatuhkan pisaunya. Namun Angela tak menghiraukannya dan pada akhirnya 2 tahun kemudian, Angela berada di ruangan terapi bersama dokter. Terlihat Angela menggunakan pakaian tahanan. Ternyata Angela sudah 2 tahun di penjara, dan sekarang dia dibebaskan dengan masa percobaan terapi. Ketika Angela keluar, datang 2 wanita yang sengaja nyari gara-gara dan menyerang Angela. Kemudian terjadilah perkelahian yang dimenangkan oleh Angela. Tak lama kemudian, dokter yang mendengar keributan langsung keluar dari ruangannya. Dan tiba-tiba Angela menusuk leher dokter itu hingga tewas. Dan itu hanyalah ilusi Angela alias Jenny, dan film pun selesai.